Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sadayana. Sampurasun. Oke, selamat datang kembali di podcast Semuda Sehat dimulai dari aku. Oke, perkenalkan nama saya Raden Sarwani Usman Ahmad. Saya Alma Kusmandani. Dan pada kesempatan kali ini kami sebagai host akan memandu dan memoderasi kegiatan podcast pada hari ini dengan mendatangkan narasumber yang hebat tentunya ya, dengan pengalamannya yang sangat banyak tentunya di bidang kesehatan. Kita sapa dulu kali ya narasumbernya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dalam Pak. Oke. Boleh mungkin Bapak Memperkenalkan juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Febriandi, ya biasa dipanggil Pak Rahmat kalau di sehari-hari itu. Saya ini seorang praktisi dan tenaga pendidik ilmu kesehatan, khususnya di Kota Bogor, seperti itu sih. Dan ini Kang Usman dan Kak Abra. Ya, betul sekali. Luar biasa sekali. Oke. Kita masuk aja kali ya. Ya, boleh silakan. Oke. Jadi topik podcast pada hari ini adalah berkaitan dengan program unggulan kantin sehat nih Kak, teman-teman semua. Jadi sebelumnya saya ingin membicarakan dulu nih Pak terkait dengan latar belakang kenapa kita mengusulkan program ini tentunya. Sebelumnya kita pengen minta pendapat dari Bapak dulu tentang kantin sehat ini. Oke, program kantin sehat ya. Ya. Sebenarnya saya kagum ya pada teman-teman semua di sini, para aktivis-aktivis muda ini yang akan menjadi masa depan untuk bangsa kita, terutama di Kota Bogor. Luar biasa sekali teman-teman. Kalau untuk mengetahui terkait dengan kantin sehat, ya kita harus tahu terlebih dahulu sejarah terkait dengan kantin sehat itu. Kalau kita ketahui, kantin sehat itu ada pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, di mana isinya itu adalah tentang standar nasional pendidikan. Ya, jadi untuk melaksanakan suatu pendidikan itu ada standar-standarnya. Misalnya kalau terkait dengan kesehatan, di sekolah itu wajib ada usaha kesehatan sekolah atau sering kita kenal dengan nama UKS. Makin ke sini sejarah itu ada perkembangan terbaru. Pada tahun 2013 ada peraturan pemerintah nomor 32, tepatnya di pasal 42 ayat 2, itu lebih detail lagi, di mana setiap sekolah itu wajib harus ada ruang kantin. Nah, ini ruang kantin ini sejarah terlebih dahulu nih kita ketahui. Nah, ada juknis, ternyata ada petunjuk teknisnya. Kan ruang kantin apa hanya sekedar ruangannya saja atau tidak? Ternyata kantin itu harus menjadi ruang kantin yang sehat, sehingga muncullah program kantin sehat. Ya, itu memang sudah menjadi bagian program pemerintah ya. Dan itu kantin sehat itu adalah standar untuk semua sekolah untuk dibuat seperti itu. Ya, itu jadi pendapat saya. Tadi kan Bapak sedang mengemukakan pendapat terkait kantin sehat ini. Terus untuk kriterianya itu bisa disebut kantin sehat itu seperti apa ya Pak? Nah, kriteria kantin sehat, kalau mungkin kita banyak berpikir ya, kantin sehat itu berarti hanya sekedar bersih. Tetapi itu tidak cukup. Bersih itu benar sudah menjadi salah satu kriteria menjadi kantin sehat. Tapi tidak hanya itu, ya. Kantin sehat itu adalah suatu program di mana program ini harus dari hulu sampai ke hilir, dari awal sampai ke akhir. Dan itu pertama dari bangunannya, ya. Kedua dari fasilitasnya. Bangunan itu kantin itu bisa terbuka, bisa tertutup, ya. Bahan-bahannya dan juga menu-menunya. Nah itu, dan sampai dengan proses ke pembersihannya, sanitasinya, dan juga harus tersedia fasilitas tempat sampah dan pengawasan yang berkelanjutan. Soalnya kalau tidak ada pengawasan berkelanjutan, itu hanya sekedar program ya, saat dibuat selesai tapi tidak kita continue. Yes. Nah itu akhirnya menjadi tidak sehat lagi. Itu seperti itu sih perawatan sehat tadi. Setelah tahu kriterianya, mungkin apa saja tanggung jawab dan upaya yang harus dilakukan sekolah dalam menciptakan kantin sehat? Kalau tanggung jawab menciptakan kantin sehat itu tidak bisa kita bebankan hanya kepada sekolah.
Ya, kantin sehat itu adalah tanggung jawab bersama-sama, tanggung jawab warga sekolah. Siapa saja nih masuk kategori bersama-sama ini? Ya betul, sekolahnya sendiri. Yang kedua itu harus ada koordinasi. Koordinasi dari mana? Dari dinas pendidikan maupun dari dinas kesehatan. Yang ketiga itu harus ada keterlibatan tanggung jawab dari orang tua murid. Ya, orang tua murid di sekolah itu. Yang keempat harus ada tanggung jawab juga dari muridnya sendiri. Yang kelima harus ada tanggung jawab dari pengelola. Pengelola itu saya orang yang berdagang di kantin itu. Ya, jadi sampai dengan terakhirnya itu tanggung jawabnya adalah proses pengawasan yang saya sampaikan. Jadi tanggung jawab itu bersama-sama, bukan hanya sekedar untuk sekolahnya saja. Jadi sekolah itu memfasilitasi dan ini kebersamaan kita semua. Jadi seperti itu tanggung jawabnya. Mudah-mudahan dipahami untuk kita semua. Iya. Oke, jadi kantin sehat. Oh iya, sebenarnya seberapa signifikan sih efek atau dampak dari adanya kantin sehat terhadap pengurangan kasus kesehatan pada anak, terutama di Kota Bogor? Oke, kalau untuk masalah kesehatan ya, kasus kesehatan itu masih seperti itu ya. Apakah kantin sehat ini akan berdampak signifikan? Itu akan cukup signifikan pada satu kategori, yaitu pada anak-anak sekolah. Ya, jadi ada kategori usia, usia anak sekolah. Pada untuk kategori usia anak sekolah, kantin sehat itu akan sangat membantu sekali untuk mengurangi resiko terjadinya masalah kesehatan pada anak-anak sekolah. Kok bisa? Mungkin itu ya sebelumnya salah menjawabnya. Kok bisa sih kantin sehat mengurangi resiko tadi? Kantin sehat itu berperannya cukup banyak. Selain untuk menjadi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah sehingga terpenuhilah kriteria 4 sehat 5 sempurna tadi. Di sana juga kantin sehat itu menjadi sarana untuk membudayakan pola hidup bersih dan sehat. Luar biasa tahu semua. Jadi di sana tuh proses awalnya untuk melakukan pendidikan pola hidup bersih dan sehat tadi. Sehingga kalau sudah dilaksanakan tadi pola hidup bersih dan sehat, otomatis seharusnya angka-angka kasus kesehatan yang terkait dengan anak-anak sekolah itu akan berkurang. Apalagi kalau anak sekolahnya itu, anak-anak itu bisa menyebarkan ke lingkungan keluarganya. Nah, untuk di Kota Bogor sendiri, angka-angka terkait masalah kesehatan pada anak sekolah itu ya masih cukup tinggi, ya terutama pada kasus-kasus seperti diare dan lain-lain. Ya itu kan diare itu karena kebersihan, ya masih cukup tinggi. Tapi dengan adanya kantin sehat ini itu sudah mampu untuk mengurangi kasus-kasus tersebut. Ya. Ini jadi gagasan yang sangat bagus ya kalau bisa diterapkan terutama di sekolah-sekolah kita di Kota Bogor. Ya betul. Ini gagasan yang sangat bagus dan kalau kita kembali ke peraturan pemerintah tadi, gagasan ini harusnya sudah menjadi standar. Iya betul. Ya, sudah menjadi standar untuk semua sekolah, semua fasilitas pendidikan. Ya, entah itu mau sekolah negeri, swasta ataupun mau sekolah kejuruan atau keagamaan. Jadi kantin sehat bukan hanya sekedar kalau zaman sekarang sering bilang hanya sekedar retorika, tidak seperti itu, tidak hanya sekedar di peraturan saja, tapi harus benar-benar diaplikasikan. Nah, jadi kalau ini harus sangat bagus sekali programnya untuk dicanangkan. Dan selain dari pihak sekolah juga pengawasan orang tua juga tentunya sangat penting ya, karena kan pola makan yang bersih dan sehat itu kan diajarkan dari saat di keluarga ya. Nah, lalu kalau misalnya kita ingin membuat program seperti ini, nah lalu bagaimana sih pendekatannya untuk mengedukasikan kepada anak-anak nanti terkait program? Oke, untuk mengedukasikan ini terkait program ini, sekarang berarti kita sudah masuk di bagian untuk proses edukasi ya. Proses edukasi itu pertama kita harus mengenal terlebih dahulu ya apa yang akan kita edukasi.
Oke, kantin sehat. Apakah hanya sekedar di makanannya saja? Tapi ya kalau misalkan sebaiknya adalah keseluruhan, secara komprehensif, baik dari menu makanannya, baik dari menu cara penyajiannya, baik dari cara pengolahannya. Kantin sehat itu tidak hanya sekedar bersih saja, tapi tadi menu tadi itu haruslah menarik, harus disukai oleh anak-anak. Jadi makanya tadi ada pelatihan juga para penyedia jasa ini, para pedagang-pedagang ini, bagaimana sih membuat menu nasi uduk yang menarik? Apakah hanya sekedar nasi uduk biasa? Kalau ini pasar kita adalah anak-anak, jadi buatlah menarik, mungkin dibentuk seperti boneka atau apa, seperti beruang, atau untuk hanya sekedar menaruh telurnya seperti apa, sehingga kalau itu lebih menarik dan sudah diketahui itu lebih sehat, lebih bersih, ditambah harganya pun bisa bersaing, saya yakin mereka akan belanja di kantin sehat kita, ya. Terus harus ada aturan juga sehingga anak-anak itu tidak beli di luar sekolah. Ya, pada saat jam sekolah itu diusahakan mereka saat istirahat itu tidak keluar sekolah sehingga tidak ada kesempatan untuk membeli di luar. Tetapi kalau dia sudah terpenuhi gizinya di saat di kantin sehat kita, saat jam sekolah sudah terpenuhi, dia nggak akan jajan lagi sih harusnya. Logikanya seperti itu. Atau yang kedua, dengan metode untuk memastikan dia membeli itu adalah ini untuk modernisasi juga, salah satunya di luar negeri kita pernah pakai di Malaysia, seingat saya itu menaruh uang saku di sekolah. Ya, setiap murid itu ada uang saku tapi di sekolah di kantin, sehingga ketika dia belanja pakai kris itu dan dilihat ternyata Usman sudah belanja 3.000 beli gorengan atau beli nasi atau sayang potong, jadi itu pun sudah masuk laporannya kepada orang tua langsung, sehingga tidak memungkinkan lagi dia untuk belanja di luar karena tidak ada uang. Uang jajan sudah ditaruh dikelola oleh pihak sekolah sendiri. Nah, itu salah satu bagian modernisasi itu. Ya, kantin sekolah, zero plastik, modernisasi penggunaan teknologi, oke. Tapi itu harapannya seperti itu kalau kita berbicara ini, tapi itu kita harus bertahan. Nah, itu salah caranya. Ini juga kebetulan gagasannya sebenarnya sudah ada ya kayak sebelumnya. Cuman setelah COVID itu ini udah turun lagi gitu ya. Maksudnya kita juga lihat beberapa sekolah juga produk-produk yang dijual itu tidak sesuai dengan standar yang ada, dan anak-anak ada juga sekolah yang dibebaskan ketika mereka istirahat itu bisa jajan di luar, jadi tidak terkontrol gitu ya. Dan tadi bisa seperti di luar negeri tadi yang Bapak katakan menggunakan aplikasi, tapi ada kendala penggunaan HP juga Pak. Jadi saat kita jam pembelajaran atau di luar itu kita tidak bisa menggunakan HP Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau yang saya sampaikan itu bukan anak-anak yang memegang HP, tapi kita itu sudah terdata ketika kita mau jajan, nanti orang dari bagian kasirnya itu sudah tahu, oh siapa nih, oh Rahmat nih mau jajan A sekian belas ribu, langsung terpotong tuh dari saldo kita, dan pengurangan itu langsung disampaikan kepada orang tua secara langsung real life. Jadi dia langsung ke HP itu terpotong 15.000, terpotong 20.000, itu ada sistemnya itu bisa seperti itu ya. Betul juga tadi kata Kang Usman tadi, sejak makin sini sejak era COVID itu terjadi penurunan ya, seperti itu. Ya betul, karena proses pengawasannya yang tidak berkelanjutan. Nah, disitulah programnya sudah ada juga beberapa sekolah tidak melaksanakan itu. Sudah ada juga beberapa sekolah sudah melaksanakan, tetapi tidak dengan pengawasan yang berkelanjutan. Nah, sehingga produk-produk itu bisa masuk gitu saya. Yang produk-produk tidak sehat atau tidak sesuai kategori tadi. Nah, itu tadi. Terus sekali ya. Pak sudah cukup? Coba. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa program ini bagus, tapi harus ada tadi keberlanjutan dan juga pengawasan itu jadi penting. Jadi tidak hanya di sekolah, pihak sekolah, tapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kesehatan ini, menekan kasus-kasus kesehatan para anak, utamanya di Kota Bogor juga.
kita juga harus bisa menerapkan pola-pola hidup bersih dan sehat. Itu dimulai dari diri kalian sendiri, oke? Jadi menerapkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari pola makan, 4 sehat 5 sempurna, memenuhi standar gizi yang ada, menjaga supaya kita nggak jajan sembarangan, karena kadang semua penyakit itu kan berasal dari lambung, betul ya Pak ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol makanan, nanti semua itu akan bisa tidak terkontrol gitu ya. Itu juga kalau sakitnya ya apa namanya jadi bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kesehatan itu penting untuk kita jaga. Oke, mungkin demikian dari series episode kedua untuk podcast hari ini. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Oke, demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.